Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di kelompok 4 akan membahas mengenai konflik dan negosiasi, yang mana dengan dosen pengampu yakni Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM. Dan berikut adalah anggota kelompok 4, Akifa Adrianisha, Fatma Safawati, Amita Jasesa Edita, Muhammad Haris Yugo, Ahmad Surya Fadilah, Ilham Nofriyadi Nurtanio, Hairul Maulana, Tiarma Yuliartika, dan Aditya Tri Octavian. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan 3 jenis konflik dan 3 lokus konflik. 2. Menguraikan garis besar proses konflik. 3. Membedakan perundingan yang distributif dan integratif. 4. Menerapkan 5 langkah proses negosiasi. 5. Menunjukkan bagaimana perbedaan individu mempengaruhi negosiasi. Dan yang terakhir, menilai peran dan fungsi pihak ketiga dari negosiasi. Selanjutnya yaitu definisi konflik. Setiap individu akan selalu memiliki persepsi atau sudut pandang yang berbeda-beda terhadap sesuatu hal, sehingga perbedaan tersebut akan menimbulkan konflik. Konflik merupakan perbedaan pendapat antara anggota satu dengan yang lainnya akibat kurangnya komunikasi di dalam suatu organisasi. Konflik menurut Robbins adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Berikutnya adalah 3 jenis konflik. Yang pertama ada konflik tugas. Konflik tugas yaitu konflik tentang kandungan dan tujuan dari pekerjaan. Yang kedua adalah konflik hubungan. Konflik hubungan yaitu konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Dan yang terakhir yaitu konflik proses. Konflik proses yaitu konflik mengenai bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Selanjutnya, lokus konflik. Untuk memahami konflik adalah dengan mempertimbangkan lokus atau di mana konflik terjadi. Yang pertama, konflik diadik, yaitu konflik yang terjadi di antara 2 orang, misalnya individu pimpinan dan individu karyawan. Kedua, konflik intragrup, yaitu konflik yang terjadi di dalam sebuah kelompok atau tim, misalnya sesama anggota kelompok. Ketiga, konflik antar kelompok, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok atau tim yang berbeda, misalnya antara kelompok A dan kelompok B. Proses konflik. Tahap pertama yaitu pertentangan yang berpotensi atau ketidaksesuaian. Tahap pertama konflik
adalah munculnya kondisi, penyebab atau sumber yang menciptakan peluang untuk itu muncul. Kondisi ini tidak langsung mengarah kepada konflik, tapi salah satunya diperlukan jika ingin muncul ke permukaan. Kondisi-kondisi tersebut terbagi ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama komunikasi, kedua struktur, ketiga variabel pribadi. Yang kelima ada proses konflik. Tahap 2 kesadaran dan personalisasi. Pada tahap 2 terdapat 2 poin, yaitu 1 dipandang sebagai konflik, kesadaran oleh salah satu atau lebih pihak mengenai keberadaan kondisi yang menciptakan peluang bagi konflik untuk muncul. Yang kedua dirasakan sebagai konflik, keterlibatan secara emosional dalam konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau permusuhan. Proses konflik yang ketiga adalah niat. Niat merupakan keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu dalam konflik. Niat terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama bersaing, yaitu saat seseorang berusaha untuk memuaskan kepentingan seseorang terlepas dari dampak pada pihak lain dalam konflik. Yang kedua berkolaborasi, situasi di mana pihak-pihak yang berkonflik masing-masing ingin memuaskan perhatian sepenuhnya dari semua pihak. Yang ketiga menghindar, keinginan untuk menarik diri dari atau menyembunyikan diri dari konflik. Yang keempat mengakomodasi, kesediaan salah satu pihak dan konflik untuk menempatkan kepentingan lawan di atas kepentingannya sendiri. Yang kelima berkompromi, situasi di mana pihak atas suatu konflik bersedia untuk menyerahkan sesuatu hal. Lalu tahap 4 ada perilaku. Tahap ini meliputi pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh para pihak yang sedang berkonflik, biasanya sebagai upaya terang-terangan untuk mengimplementasikan niatan mereka. Yang kelima ada hasil. Terdapat 2 hasil, yaitu hasil yang fungsional jika konflik dapat meningkatkan kerja kelompok, dan kedua hasil yang disfungsional jika konflik menurunkan kerja kelompok. Just might find yourself a free man. Right here, right now, I put the offer out. I don't wanna chase you down. I know you see it. You run with me, and I can cut you free out of the drudgery of walls you keep in. So trade that typical for something colorful. And if it's crazy, live a little crazy. You can play it sensible, a king unconventional, or you can risk it all and sing. Don't you wanna get away from this train? Oh, pot you gotta play, 'cause I got what you need, so come with me and take a ride. It'll take you to the other side, 'cause you can do like you do, or you can do like me. Stay in the cage, or you finally take the key. Oh, damn, suddenly you're free to fly. It'll take you to the other side. Okay, my friend, you wanna cut me in? Well, I hate to tell you, but it just won't happen. So thanks, but no, I think I'm good to go, 'cause I quite enjoy the life you say I'm trapped in. Now I admire you, and that will show you do. You're onto something, really it's something. But I live among the swells, and we don't pick up peanut shells. I'll have to leave that up to you. Don't you know that I'm okay with this uptown, but I get to play 'cause I got what I need, and I don't wanna take the ride. And I need to see the other side, so go and do like you do. I'm good to do like me. Ain't in a cage, so I don't need to take the key. Oh, damn, think you see I'm doing fine. I don't need to see the other Now side. is this really how you like to spend your days? Whiskey, misery, and parties and play. If I were mixed up with you, I'd be the talk of the town, disgraced and disowned, another one of the clowns. But you would finally live a little, finally laugh a little. Just let me give you the freedom to dream, and it'll wake you up and cure your aching. Take your walls and start them breaking. Now that's a deal that seems worth taking. But I guess I'll leave that up to you. Well, it's intriguing, but to go would cost me greatly. So what percentage of the show would I be taking? Fair enough, you'd want a piece of all the action. I'd give you 7, we could shake and make it happen. I wasn't born this morning, 18 would be just fine. Why not just go ahead and ask for nickels on the dime? 15, I do 8, well, maybe 9. 10.
Sir, looks like you have yourself a junior partner. What I have is an overcompensated apprentice. Selanjutnya, mengenai definisi negosiasi. Nah, jadi negosiasi ini merupakan suatu proses yang mana ada dua atau lebih pihak yang saling bertukar barang atau jasa dan juga berupaya untuk setuju dengan nilai tukar bagi mereka. Selanjutnya, terdapat pula dua pendekatan umum untuk negosiasi, yaitu perundingan distributif dan integratif. Nah, yang pertama sendiri kita akan membahas mengenai perundingan distributif, di mana perundingan ini lebih menekankan untuk membagi jumlah tetap dari sumber daya dengan situasi menang kalah. Selain perundingan distributif, terdapat pula perundingan integratif, di mana menekankan untuk berupaya mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat menciptakan win-win solution. 5 tahap proses negosiasi. Yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini, negosiator diharapkan bisa memutuskan apa yang diinginkan dan kenapa. Pengumpulan data sangat diperlukan untuk mendukung posisi negosiator. Penyampaian argumen dalam mendukung posisi harusnya dengan bijaksana dan sesuai fakta dan data. Selain itu, negosiator juga harus menentukan apa yang diinginkan pihak lain dan kenapa. Mengerti kemampuan sendiri dan pihak lain, serta mengatur dan mengembangkan strategi dalam bernegosiasi. Yang kedua, peraturan negosiasi. Menentukan garis besar dan aturan untuk bernegosiasi, siapa yang akan menjadi bagian dari negosiasi, dan masalah apa yang akan dinegosiasikan. Waktu dan tempat negosiasi juga perlu ditentukan, dari kapan negosiasi akan dilakukan, berapa lama, dan di mana lokasi negosiasi. Yang ketiga yaitu penjelasan dan pembenaran. Dalam tahap ini, masing-masing pihak mengutarakan apa yang diinginkan. Tiap pihak bisa memberi dokumentasi atau pemaparan yang jelas dan diperlukan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Yang selanjutnya dari tahap proses negosiasi itu ada tawar-menawar dan pemecahan masalah. Pencarian solusi dilakukan pada tahap ini, yang dimana kedua belah pihak diharapkan untuk saling fokus pada masalah dan kepentingan, bukan pada orang atau posisi. Pandangan ke depan diperlukan untuk mempercepat menemukan titik temu. Mengungkit-ungkit masa lalu akan memperlambat proses penyelesaian masalah. Ide yang menarik dan bervariasi bisa muncul dalam rangka menyelesaikan masalah. Yang terakhir dari tahap proses negosiasi ada penutupan dan implementasi. Pada tahap terakhir ini, segala sesuatu yang diputuskan bersama hendaknya diformalkan. Ada hal-hal yang harus dipastikan, yaitu yang pertama, dokumen yang sudah disepakati. Kedua, meneliti kembali poin-poin utama untuk menghindari salah pengertian. Yang ketiga, uraikan dengan jelas semua ketetapan dari persetujuan. Yang keempat, buatlah secara tertulis. Yang terakhir, kedua pihak harus membaca dan menandatangani untuk memperoleh kesepakatan atas apa yang dirundingkan. Perbedaan individu dalam keefektifan negosiasi. 4 faktor yang mempengaruhi seberapa efektif individu bernegosiasi yaitu: yang pertama, kepribadian; yang kedua, suasana hati atau emosi; yang ketiga, budaya; yang keempat, gender atau jenis kelamin. Ciri-ciri kepribadian dalam negosiasi. A. Agreeableness. Agreeableness berkaitan lemah dengan hasil negosiasi. Salah satu faktor yang membedakan dari agreeableness adalah bahwa ia memiliki dua sisi. Kecenderungan untuk bersikap kooperatif dan patuh adalah nomor 1. Tetapi demikian juga kecenderungan untuk bersikap hangat dan empatik. Negosiator terbaik adalah yang kompetitif tetapi empati, dan yang terburuk adalah lembut tapi empatik. B. Self-efficacy. Self-efficacy adalah suatu variabel berbeda individu yang secara konsisten tampaknya berhubungan dengan hasil negosiasi. Mungkin saja individu yang lebih percaya diri mengutarakan klaim yang lebih kuat cenderung mundur dari posisi mereka dan menunjukkan kepercayaan diri yang mengintimidasi orang lain. C. Intelligence. Intelligence memprediksi efektivitas negosiasi, tetapi seperti halnya kepribadian, efeknya tidak terlalu kuat. Yang kedua, suasana atau emosi dalam negosiasi. Dalam negosiasi,
Suasana hati memegang peran penting, karena suasana hati memiliki pengaruh dalam hasil akhir pengambilan keputusan. Para perunding yang suasana hatinya positif memperoleh hasil yang lebih baik daripada mereka yang suasana hatinya biasa-biasa saja. Begitu pula, orang yang sedang berada dalam kecemasan yang tinggi akan memiliki dampak dalam kegiatan negosiasi. 3. Budaya dalam negosiasi. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan negosiasi antar budaya adalah senantiasa mengedepankan prinsip keterbukaan dan memperhatikan dinamika aspek emosi dalam negosiasi antar budaya. 4. Perbedaan gender dalam negosiasi. Gender sesekali diasosiasikan memberikan pengaruh terhadap hasil negosiasi, di mana ada persepsi dan stereotyping dari jenis kelamin dan hasil negosiasi. Pria dianggap lebih memperhatikan status, kekuasaan, dan pengakuan, sementara wanita lebih memperhatikan atau mengedepankan belas kasihan dan altruism, yakni kebajikan atau memperhatikan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Selanjutnya, 6. Menilai peran dan fungsi negosiasi pihak ketiga. Sebagian besar telah membahas negosiasi yang terjadi di antara pihak-pihak yang bertemu dalam isolasi dari individu lain. Dalam organisasi, banyak negosiasi terbuka dan publik. Ketika Anda mencoba mencari tahu siapa dalam kelompok kerja yang harus melakukan tugas yang membosankan, bernegosiasi dengan atasan Anda untuk mendapatkan kesempatan bepergian ke luar negeri, atau meminta lebih banyak uang untuk sebuah proyek, dan lain-lain. Negosiasi serta hasilnya kemungkinan besar akan menjadi topik yang akan dibicarakan orang. Untuk benar-benar memahami negosiasi dalam praktek, ada beberapa hal yang kita harus pertimbangkan, faktor sosial, reputasi, dan hubungan. Yang pertama, faktor reputasi. Punya kepercayaan dalam proses negosiasi membuka pintu bagi banyak bentuk strategi negosiasi integratif yang menguntungkan kedua belah pihak. 71 cara paling efektif untuk membangun kepercayaan adalah berperilaku jujur dalam interaksi yang berulang. Sebenarnya dalam hal hubungan, komponen sosial, hubungan interpersonal dengan negosiasi berulang berarti bahwa individu lebih dari sekedar menilai yang baik untuk diri mereka sendiri dan sebaliknya. Bahwa seorang negosiator yang efektif perlu memikirkan lebih dari sekedar hasil dari satu interaksi. Negosiator yang secara konsisten bertindak dengan cara menunjukkan kompetensi, kejujuran, dan integritas biasanya akan mendapatkan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Selanjutnya mengenai negosiasi pihak ketiga. Dalam membahas hal tawar-menawar negosiasi langsung, terkadang individu atau perwakilan kelompok menemui jalan buntu dan tidak dapat menyelesaikan perbedaan tersebut melalui negosiasi langsung. Dalam kasus itu, mereka mungkin beralih ke pihak ketiga untuk membantu mereka dalam menemukan solusi. Selanjutnya, 3 dasar peran pihak ketiga. Yang pertama sebagai mediator. Mediator ialah pihak ketiga yang netral memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan penalaran dan persuasi, serta menyarankan alternatif. Mediator banyak digunakan dalam negosiasi tenaga kerja, manajemen, dan dalam perselisihan pengadilan sipil. Persepsi mediator itu penting. Agar efektif, mediator harus dianggap netral dan tidak memaksa. Selanjutnya yakni arbiter. Arbiter adalah pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mendiktekan sebuah perjanjian. Arbitrase dapat bersifat sukarela, yakni diminta oleh para pihak, atau bersifat wajib, yakni dipaksa oleh para pihak, hukum ataupun kontrak. Jika satu pihak dibiarkan merasa sangat dikalahkan, pihak itu pasti tidak puas dan konflik dapat muncul kembali di lain waktu. Yang ketiga ini konsiliator. Konsiliator adalah pihak ketiga terpercaya yang menyediakan hubungan komunikasi informal antara negosiator dan lawan. Sangat sulit untuk membandingkan dengan mediasi karena keduanya tumpang tindih. Dalam praktik, konsiliator terlibat dalam pencarian fakta, menafsirkan pesan, dan membujuk pihak yang berselisih untuk mengembangkan kesepakatan. Baiklah, sekian yang dapat kami presentasikan. Jalan-jalan dengan Pak Anton, sumur dangkal, retak batanya. Terima kasih telah menonton. Jika ada yang menjanggal, silahkan bertanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.